Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Apa kabar semuanya kakak-kakak? Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Dengar-dengar. Oke, Baik, Kak. eh, baik. Baik, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Harus. wabarakatuh. ya. Delay ya kak ya? Delay ya suaranya? Aman, aman. Aman-aman. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, saya mohon kepada Kak Ijek Munik untuk memimpin doa. Kepada Kak Ijek, saya persilakan. Halo Kak Ijek, mic-nya masih mati Kak Ijek. Kak Wawan, pimpin doa Kak Wawan. Sebelum kita memulai praktek ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Wah, ada Tommy Priyatno nih. Yu, ayu. Yu, namanya Yu. Beri name Yu. Oke, selamat datang Kak Fahrudin, Kak Wahyu, ya. Baik, hari ini merupakan tatap maya yang kedua, ya. Izin saya share screen kakak semua. Apakah sudah nampak Bapak kakak semua? Siap, sudah nampak, Kak. Oke, baik, ya. Baik, kita hari ini belajar di modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tetap maya kedua, yaitu kuatkan pemahaman satu. Baik, kakak-kakak semua, ya kesepakatan kita hari ini yaitu menyalakan kamera ya apabila sinyal bersahabat ya. Yang kedua, mematikan mikrofon apabila tidak diperlukan. Yang ketiga, hadir seutuhnya ya. Jadi bisa fokus kepada kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang kedua, yang keempat, menghargai waktu bersama ya. Yang kelima, maksimalkan fitur chat, di mana dalam fitur chat itu nanti ada kakak-kakak mengenalkan diri, berkomentar ya. Selanjutnya, klik raise hand ya apabila ingin bertanya ya. Selanjutnya, gangguan teknis adalah hal biasa ya. Jadi yang ada gangguan nanti informasikan ke saya biar nanti bisa didata ya apabila ada masalah ke depannya. Kira-kira dengan kesepakatan bersama ini apakah ada tambahan dari kakak-kakak semua atau cukup untuk kesepakatan kita hari ini? Cukup Pak, boleh lanjut Pak. Oke, siap. Terima kasih Kak Ejek ya. Baik, untuk hari ini yaitu tujuan kita yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid ya secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif ya. Capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan potensinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan yaitu capaian pembelajaran khusus. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri,
guru PJOK, peserta diharapkan mampu, ya, yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oh ya, Kak Farudin. Nggak apa-apa Kak Farudin. Aman-aman. Tidak perlu keluar ya, Kak? Siap, aman Kak. Ya. Oke. Nanti untuk namanya nanti di rename-nya masing-masing ya. Pakai nama sesuai dengan daftar peserta PKG PJOK. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ya. Agenda, yang pertama kita review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Ya. Jadi di sini kakak akan menuliskan refleksi dalam 3 babak. Saya yakin dan percaya kakak sudah membaca modul 1.1 mengenai review framework dan model tulisan refleksi. Di mana kakak ya sudah mempelajari 2 teori ya, teori Burton ya. Yang pertama kita ada agenda kurang lebih 90 menit, 5 menit pembukaan, mengingat kesempatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menitnya review framework ya, dan model tulisan refleksi, yaitu framework Burton. Dan yang kedua, review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Ya. Selanjutnya 20 menit ke depan, kakak babak pertama yaitu menuliskan tuliskan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Yang babak kedua, berbagai refleksi, yaitu tuliskan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Yang babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Itu agenda kakak kita semua ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar tanpa ada hambatan. Baik, kita akan review framework dan model tulisan refleksi ya. Apakah kakak sudah membaca ya materi mengenai framework Burton ya? Di sini ada 3 poin utama. Di situ ada W, SW, dan NW. Kira-kira dari framework Burton itu adakah kakak yang sudah membaca ya? Apa itu W, apa itu SW, dan apa itu NW? Silakan kakak, apakah ada yang ingat ya? W itu what? Betul W nggak ya? itu apa Kak Tias? What? What. What? Oke. Apa? Oke. Siap. SW-nya Kak Tias? So what? So what? Oke. NW-nya Kak Tias? NW-nya now what? No what. Oke. Kita kasih aplaus dulu untuk Kak Tias ya yang sudah menjawab ya. Kak Thomas, apa Kak Thomas? Oh Kak Tommy. Ini Kak Wahyu nih ya. Kak Wahyu, ada yang ingin ditanyakan Kak Wahyu? Aman, Oke. Kak. Kak Wawan? Aman. Aman. Ya Kak Wawan? Kak Wawan? Salah tekan Kak. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Kak Tias ya yang sudah memberikan jawaban. Kita cek apakah NW-nya what, SW-nya so what, NW-nya no what ya. Iya. Betul ya. W yaitu what ya. What itu apa? Ada yang ingat? Apa itu seperti apa yang dikemukakan oleh Burton? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab kakak? What itu apa?
Halo kakak-kakak. Kakak-kakak, apa itu what? Ya, ya. Untuk what itu lebih ke deskripsi ya kakak, ya. Jadi peserta didik itu akan menuliskan pengalaman mereka, ya, dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut, ya. Dalam teori what ini, tahap what ini, peserta didik itu menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Itu pada tahapan what, ya. Untuk so what, ya, yaitu menganalisis kekurangan yang terjadi pada kegiatan, ya. Peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya, ya. Yaitu ada dua cara yang direkomendasikan untuk tahap so what ini, ya. Yaitu yang pertama analitis, yang kedua perenungan, ya. Saat peserta didik melakukan proses analisis memang sangat bermanfaat, ya. Namun, ya, ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan itu hanya akan bisa didapat lebih dalam jika peserta didik itu melakukan perenungan bukan sekedar analisis. Itu untuk so what, ya. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu tahapan know what, yaitu tindak lanjut dari analisis dan cara memperbaikinya, ya. Peserta didik akan dibantu oleh guru. Nanti kakak-kakak akan membantu peserta didik untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, ya. Itu baik dari segi keterampilan, ya, pengetahuan, sumber belajar dan pemahaman mereka. Jadi ketiga tahapan ini akan kakak lakukan pada saat refleksi, ya. Apa itu what, ya. So what itu terus apa, know what itu sekarang apa. Itu untuk framework Burton. Sekarang untuk framework Gibbs, ya. Kira-kira ada berapa tahapan kakak-kakak untuk framework Gibbs ini? Ada yang tahu? Yang sudah membaca? Kak Wahyu? Ada yang tahu? Ada berapa tahapan? 6. Izin Kak 6. Izin ya Kak Tias 6 ya. Nampak Kak Tias ini sudah hafal modul ya. Yang pertama apa Kak Tias? Itu ada deskripsi. Deskripsi, oke. Ya. Terus adanya feeling. Yang kedua ini apa? Feeling. Feeling atau dalam bahasa sehari-hari itu Perasaan. Iya, Kak. Oke. Yang ketiga? Evaluasi. Evaluasi. Yang keempat? Analisis. Analisis. Oke. Yang kelima? Kesimpulan. Konklusi. Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Terakhir? Rencana Aksi. aksi. Rencana aksi. Rencana aksi atau rencana tindak Lanjut. lanjut. Oke, terima kasih untuk Kak Tias dengan Kak Fahrudin ya yang sudah membantu menjawab. Kita kasih reaksi kepada kedua kakak yang telah aktif untuk menjawab. Baik, untuk ke-6 tahapan framework Gibbs ini kakak-kakak bisa mempelajari bahannya di modul ya. Silakan kakak-kakak pelajari kembali ya. Apa itu deskripsi, apa itu feeling, apa itu evaluasi, apa itu analisis, apa itu konklusi dan apa itu rencana tindak lanjut ya. Saya sedikit menjabarkan bahwa yang pertama deskripsi yaitu siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret, ya berarti nyata, ya. Karena Gibbs itu percaya bahwa belajar itu harus datang dari pengalaman, ya. Hampir sama dengan framework Burton, ya. Pada tahapan what, ya. What itu tadi apa?
Kakak-kakak semua? What tadi apa kakak? Ada yang ingat? Tentang apa? Oh, tentang Apa? apa? Ya, betul Kak Tias. Ya, jadi untuk Itu hasil masalah. ya, terus Gibbs itu menyarankan kita ya sebagai guru untuk menggambarkan apa yang terjadi saja di deskripsinya. Ya. Bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan. Ya. Dalam tahap deskriptif ini, prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Itu untuk tahap deskripsinya. Yang kedua, feeling atau dalam bahasa Indonesia itu perasaan, ya. Pada tahapan ini kita itu mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang, ya. Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi, ya. Mungkin menjadi tahapan penting ya untuk melanjutkan ke tahapan siklus berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya. Pada tahap perasaan ini, ya, kita hanya perlu untuk membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisis. Misalnya Kak Tika perasaannya hari ini seperti apa? Misalnya senang. Pada tahapan feeling ini kita tidak perlu menjelaskan senangnya itu karena apa, ya. Jadi kita hanya menjabarkan pada saat ini bahwa keadaan Kak Tika atau Kak Tias itu senang, ya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahapan evaluasi, ya. Di mana pada tahapan ini kita mencari, ya, baik atau buruk dari pengalaman tersebut, ya. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk, ya. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapat sebelum berfokus pada hal buruk, ya. Karena tidak semua yang kita pikirkan itu hal yang buruk. Yang selanjutnya tahapan ketiga, analisis, ya. Analisis merupakan tahapan kunci di mana waktunya untuk menanyakan, ya, apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut, ya. Tahapan ini hampir sama dengan framework Burton, yaitu SWOT, ya, SWOT, ya. Bagaimana seseorang itu mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman. Jika memungkinkan, dilihat dari perspektif, ya, yang berbeda. Pada tahapan ini juga memasukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman itu untuk membantu kita menganalisis, ya. Selanjutnya ini seperti contoh, ya. Contohnya misalnya Kak Farudin itu mendapat pengalaman dari orang lain, ya, yang sudah pernah mengalami, ya, atau pendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Tahapan ini juga bisa diartikan bahwa sangat luas, ya. Karena apa? Karena tidak membatasi individu untuk menganalisis dengan cara tertentu, ya, dan beri kebebasan juga untuk mereka melakukan apa yang mereka inginkan, ya, terlepas dari bagaimana dapat ditafsirkan, ya. Pada tahapan ini mendorong seseorang menganalisis secara menyeluruh tentang apa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi dalam pengalaman tersebut, ya. Itu untuk tahapan analisis. Selanjutnya kita masuk ke tahapan kesimpulan, konklusi, ya, yaitu di mana sesuatu itu dapat disimpulkan, ya. Tahapan ini juga hampir sama dengan tahapan apa kakak? Kalau dengan framework Burton untuk kesimpulan ini, masuk di what, so what, atau no what kakak? No what. So Ya. No what? what. Jadi So, tahapan so what? Ya, terima kasih karena Kak. menganalisis dan merenungkan. Ya, terima kasih Kak Tika atau Kak Farudin, ya, atau Kak Tias nih.
yang menjawab. Ya, terima kasih ya sudah. Kakak-kakak semua lah. Ya, kakak semua ya. Ya itu sama pada tahapan SWOT. Bagaimana pada framework Borton ini ada tingkatan ya dalam kita membuat suatu kesimpulan. Yang pertama, dalam membuat kesimpulan itu kita harus secara umum dulu ya. Secara umum dulu ya. Setelah umum baru keduanya itu pada tingkat individu ya. Setiap kesimpulan yang dicapai itu diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Itu untuk tahapan kelima. Yang tahapan keenam ya. Rencana tindak lanjut ya. Atau rencana aksi yang telah diutarakan Kak Fahrudin sama Kak Tias ya. Yaitu setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan ya. Jika situasi serupa muncul lagi, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama? Ya. Pada tahapan ini, proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyertakan rencana tindak lanjut. Ya. Tahapan ini hampir sama dengan tahapan apa kakak di dalam framework Borton untuk rencana tindak lanjut. Ada yang ingat untuk rencana tindak lanjut ini? Know what? Ya, betul. Terima kasih Kak Atika ya. Jadi kita ini di tahap 6 Gibbs ini sama dengan know what pada tahapan Borton ya. Ini coba saya mencontohkan ya. Yang pertama, kita mendeskripsikan ya, mendeskripsikan kegiatan pembelajaran permainan sepak bola ya. Contoh Kak ya. Permainan sepak bola yaitu bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan ya. Bagaimana kita melakukan sepak bola itu ada menendang, mengiring ya, mengumpan, ya, menembak ya. Setelah mendeskripsikan, yang kedua bagaimana perasaan kita setelah melakukan kegiatan tersebut ya. Bisa senang, bisa bahagia, bisa juga kecewa ya atas proses kegiatan yang kita lakukan. Terus yang ketiga, kita melakukan evaluasi, yaitu dari hasil evaluasi yang kita dapat, anak-anak tidak fokus ya. Itu hasil evaluasinya. Mengapa dia kecewa? Karena anak-anak tidak fokus. Itu tahapan yang ketiga. Tahapan keempat ya. Mengapa anak-anak tidak fokus ya? Apa yang kurang ya? Biasanya mungkin contoh Kak kita kekurangan bola. Itu kecewanya. Kak karena lapangan kita tidak ada. Yaitu salah satu contoh tahapan keempat. Untuk tahapan kelima ya, yaitu mencari solusi atas kekurangan ya selama proses pembelajaran yang terjadi ya. Tadi kekurangannya kita tidak mempunyai bola. Caranya gimana? Berarti kita harus menambah bola atau memodifikasi bola yang tidak ada tersebut, kita modifikasi sehingga anak-anak bisa melakukan gerakan tersebut. Yang terakhir ya, rencana tindak lanjut. Seperti apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran ke depan. Oke. Itulah kakak-kakak untuk framework Gibbs dan Borton ya. Sekilas untuk lebih jelas kakak-kakak bisa mendalami materi ya di modul 1.1.C 1.1.B ya di pemahaman model framework Borton dan Gibbs. Selanjutnya setelah memahami kedua framework tersebut ya, silakan kakak-kakak menuliskan refleksi ya. Ya. Baik. Mari ya kita baca tulisan
kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi ibu dan bapak ya. Silakan kakak-kakak. Yang kedua, menurut bapak ibu, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Yang ketiga, setelah itu mari kita coba membagi tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Baik kakak-kakak, silakan cermati refleksi tulisan yang kakak-kakak tulis pada LMS ya. Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kakak sampaikan menurut framework Borton dan framework Gibbs ya, di modul 1.1.b. Ya, silakan kakak-kakak periksa kembali refleksinya ya. Kira-kira ada yang ingin berkomentar ya untuk masalah refleksi yang telah kakak-kakak ajukan ya. Apakah ada yang perlu dibahas ya? Oke kakak, apakah ada kecenderungan nilai orientasi kakak semua? Kak Fahrudin, ada yang ingin diutarakan Kak Fahrudin? Atau Kak Atika? Silakan raise hand ya. Kalau enggak kita pakai wheel of name nih. Yo. Kita akan milih salah satu ya. Ada yang ingin mencoba? Kak Wawan? Lanjut ke Kak Fahrudin aja. Oke. Ada lagi? Sip, lanjut. Kita masuk ke coba memperbaiki tulisan dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Oke, kakak. Kita masuk ke refleksi 3 babak. Oke. Ya. Baik, apakah linknya sudah nampak di kolom komentar kakak semua? Sudah, Kak. Apakah masuk. bisa diakses? Bisa. Bisa, oke. Bisa diakses. Ya. Itu sudah. Oke, di situ ada nama-nama Kak ya? Siap. Siap. Saya coba Siap, dulu. siap. Oke. Apakah sama Kak? Sama. Sama, oke. Baik, ya. Yang pertama, refleksi 3 babak, ya babak pertama. Masing-masing sudah saya bikinkan slide ya. Slide kedua yaitu Kak Tias. Slide kedua Kak Parudin. Slide ketiga Kak Wawan. Slide keempat, kelima Kak Juliandi. Yang keenam Kak Atika. Ketujuh Kak Titin. Ke-8 Kak Rapid. Ke-9 Kak Wahyu.
ke-10 Kak Rangga, ke-11 Kak Usni, yang ke-12 Kak Henry ya. Udah semua terdata? Ada yang ketinggalan? Kak Usni, Kak Usni. Kak Usni slide 11. Ada. Oke. Ada yang oke? Silakan Kakak ya untuk berefleksi ya. Kak, mohon maaf. Ya. Bisa diulangi Kak, babak pertama, babak kedua, babak ketiga itu yang dimaksudnya apa Pak? Oke, baik. Terima kasih Kak Farudin ya. Sip. Yang pertama ya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Ya, yang pertama. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yang kedua, ya. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Jadi kita fokus dulu ke babak pertama dulu ya, Kak Farudin. Ya, yang pertama. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Itu yang pertama. Kita jawab sama-sama dulu ya. Saya kasih waktu sekitar berapa menit kita untuk 3 babak ini. 3 babak ini kita kurang lebih 20 menit. Baru 20 menit dibagi 3 berarti 5 menit ya. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, 10 menit untuk rekaman ya. 20. Nah, 20 menit Kak ya, 20 menit untuk kakak-kakak menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Oke, Kak Henry, masuk. Ini saya mau bertanya nih Kakak Arif. Iya, Kak. Ini untuk satu babaknya ini atau 3 babak ini 20 menit, Kak? Oh ya, baik, terima kasih Kak. Untuk 20 menit ini babak pertama dulu. Ya. Oh, Tuliskan ya yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK ya. Siap, Kak. Oke. 20 menit Kak ya. Dimulai sekarang. Ada yang mengalami masalah untuk refleksinya? Aman semua? Kakak-kakak bisa juga menggunakan pertanyaan pemantik ya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya ya. Ntar saya biar kakak-kakak nggak susah. Nampak kakak? Ya. Babak pertama 4 menitnya itu ya menjawab ini ya. 16 menitnya yaitu ini membaca refleksi ya yang sudah ada di bawahnya ya. Ya. Sip. Jadi 4 menit ini kita menjawab ya. Ada 3 pertanyaan pemantik ya.
Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Ada yang ingat nilai orientasinya apa? Silakan dibaca kembali ya. Nilai orientasinya apa saja yang ada di dalam LMS. Ada yang tahu nilai orientasi itu ada berapa? Kakak? Ada yang sudah membaca? Nilai orientasi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 5, Pak. 5 ya. Ada 5. Jadi kakak itu cenderungnya di mana? Ya untuk nilai orientasinya. Apakah DM, LP atau SA atau EI atau SR? Ya. 5 nilai tersebut apa saja Kak Juliandi yang kakak ingat? Ya, terima kasih. Sebelumnya, 1, kesehatan dan kebugaran. Kedua, nilai sportivitas. Ketiga, pengembangan karakter. Keempat, keterlibatan sosial. Dan kelima, berorientasi pada siswa. Berorientasi. Oke, terima kasih Kak ya. Itu ada di LMS Kak ya. Iya, Pak. Siap. Terima kasih Kak Juliandi. Kita kasihkan tepuk tangan dulu untuk Kak Juliandi. Pakai reaction Kak Farudin. Oke, saya sambil ngecek dulu. Kak Farudin sudah. Kak Tias belum ya? Kak Wawan sudah. Kak Juliandi lagi mengetik. Kak Atika. Kak Titin kosong. Kak Rapid kemana ya? Ada info? Sedang dihubungi Kak. Mancing kali Kak. Kak Rangga hadir kan? Kak. Ya. Kak Arif, mohon izin Kak. Iya Kak. Linknya Kak Arif, Ya. mohon izin linknya kirim ulang Kak Arif. Oke siap. Ntar Kak ya. Oi, nemu di mana Bang kau teh? Nemu di Kak Titin. Halo Kak Titin. Kak Titin. Kak Titin slide 7. Bukan slide 2. Kok dirubah?
Kak Tias, nomor berapa Kak Tias slide-nya? Izin masih satu, baru buka itu linknya. Oh iya, namanya dirubah tuh. Diubah jadi Titin. Siapa yang ngubahnya Titin? Harusnya Kak Tias slide 2. Saya tuh di slide 1 tadi. Iya, iya. Ada yang ngubah. Terubah tuh ada yang ngubah. Oke. Masuk lagi Kak. Semangat Kak Tias. Jadi saya masuk ke slide berapa, Kak? Berarti gantikan punya Kak Titin di slide 7. Auzubillah. Yang sabar ya Kak. Oke, kita udah 8 menit berjalan. Kita fokus ke sesuatu. Mohon izin, kok slide saya itu tiba-tiba hilang deh. Siap Kak Husni. Slide berapa Kak Husni? 12 tadi. 12. Lagi. Ada yang Pindah hapus lagi nih. ke 9 ya. Ada yang hapus nih. Oh, ya Pak. Kak Husni Pindah ya? ke slide 9 ya Pak. Husni 9. Iya, iya. Tuh, kok Titin. Izin punya Titin tuh enggak ada namanya. Ini yang ngisi slide 3 nih siapa? Slide 3. 2, 3. Enggak tahu sih, Pak Fahrudin kali. Ini udah Slide 3 Pak Rudin. udah hilang dah. Ini slide 2 jadi Pak Fahrudin nih. Hah? Waduh. Tar, Udah dihapus kali. tar. Ada yang hapus nih. Kacau. Ada yang hapus nih. Baru mau nulis, ya Allah ya Tuhan. Ini Pak Fahrudin slide kedua. Yang pertama perasaan saya itu Kak Tias. Iya. Ulang bang. Tadi Nampak? tuh saya itu slide 7 kan? Iya. Ngapa tadi ada ke slide 1 Kak Tia, Kak Titin? Saya itu slide berapa ya, Kak? Izin Kak bertanya. Rangga ya. Ntar Kak Rangga. Nampaknya ada yang ngapus Kak Rangga. 10 deh. Kak 10 kalau Rangga nggak salah. ke-8 Kak Rangga. Udah jadi ke-8 lagi Kak Rangga tadi. Oh. 2 slide hilang Kak Punya Rangga. saya tidak ada. Kak Hendri? Silakan. Oh bang Arif. Kena hapus nih punya saya nih. Kak Hendri, Oh, ntar dulu. saya slide 12 tadi. Ada nih, slide 10 Kak Hendri. Oke, siap. Coret. Ini ada yang reset nih. Jadi saya masuk ke yang mana nih, Kak? Ntar, Kak Titin saya buka baru ya. Iya baru bang. Saya nggak bisa masuk akun saya bang Arif. Pakai Kalau akun pakai belajar. HP bisa. Kak Titin di slide 11 ya. Oke. Titin namanya Titin Ertiani. R Tiani. Ertiani. I-nya double kan? Iya. Oke, sip. Sudah. Slide 11. Rangga belum ya, Kak Rangga belum ya? Waktu 11.36.
Jadi saya slide keberapa Kak Arif? Ntar Kak ya. Belum. Mm-mm. Berubah semua ya. Kak Titin double nampak ini. Loh kok dia hilang? Hilang lalu. Udah gantikan nih slide 3 aja Kak. Ntar Kak ya. Ketiga ya Kak Tias. Di 3. nama titiknya diubah aja Kak ya. Kak Parudin lagi ngetik ya Kak? Betul. Oke, sip. Saya coba membacakan ya punya Kak Parudin ya. Saya sebagai Oke. 15 menit, 22 menit. Detik. Oke. Baik, sekarang tugasnya yaitu ya Kak Fahrudin membaca ketikan dari Kak Neng Tias sama Kak Wawan ya. Itu tugas Kak Fahrudin ya. Selanjutnya Kak Tias membacakan refleksi Kak Wawan dan Kak Juliandi. Begitu juga sebaliknya. Jadi misalnya Kak Fahrudin membaca 2 slide di bawahnya ya, contoh. Selanjutnya Kak Neng Tias membaca 2 slide di bawahnya. Oke. Untuk yang di bawah ya, untuk Kak Henry nanti membaca refleksi Kak Titin dengan Kak Fahrudin ya. Untuk Kak Titin ya. Kak Titin itu membaca refleksi punya Kak Fahrudin dan Kak Neng Tias. Saya kasih waktu sekitar 4 menit untuk membaca. Terima kasih. Ya. Jadi urutan 2 ke bawah. Jadi untuk Kak Fahrudin contohnya ya, membaca punya Kak Tias sama dengan siapa Kak Fahrudin? Kak Wawan yang Ya. ganteng. Siap. Begitu juga sebaliknya. Oke. Kalau yang di bawah, kembali lagi Kak Titin membacakan punya Kak Fahrudin dengan Kak Tias. Oke, silakan. Waktu masih ada sekitar 3 menit 30 detik.
Untuk babak kedua jangan diisi dulu ya Kak Wawan. Fokus ke babak pertama dulu. Udah terlanjur terisi. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita ada waktunya Kak Wawan. Oke, siap. Siap. Dah, silakan baca ya. 20 menit. Berarti tersisa tinggal 2 menit 30 detik. Jadi gunanya tadi ya, mengapa Bapak Ibu itu membaca refleksi tulisan 2 orang di bawahnya, yaitu sebagai referensi ya untuk kakak-kakak belajar dari tulisan teman kakak ya. Jadi intinya kakak itu bisa membaca dan memahami ya tulisan refleksi yang telah dituliskan oleh kakak-kakak yang lain. Oke. Untuk yang belum nanti selesaikan ya kakak-kakak. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke tahapan kedua ya. Ini kakak untuk roda emosinya ya. Apakah nampak kakak? Nampak Kak. Ya. Jadi ya. Boleh di zoom dikit, Kak. Terima kasih. Di zoom lagi. Oh, di zoom lagi ya, bentar Kak ya. Kita zoom lagi. Oke. Tapi nggak nampak full Kak. Cukup, Kak. Oke ya. Sangat-sangat membuat emosi Kak roda itu Kak. Iya. Ini nama roda emosi ya. Dimana kalau sedih itu mencakup apa Pak? Derita, hibah, kecewa, malu, terpinggir, putus asa. Di putus asa itu nanti ada sayu, ada pilu. Ada sedih, kalau malu tuh sesal, bersalah. Kalau tadi yang senang, ya gembira. Berarti senang itu masuk ke gembira ya. Gembira, terpesona, girang, sukacita, euforia, semangat, wajah, teruja, ya. Yakin tuh berharap, ya. Jadi gembira itu banyak hal yang kita ungkapkan ya. Gembira itu bisa kita merasa aman, bisa merasa bahagia, bisa riang, bisa bangga, bisa yakin, bisa semangat, bisa girang dan terpesona. Ya, Kakak. Nanti akan saya kirim di grup ya untuk roda emosinya. Baik. Kita masuk ke babak kedua. Ya. Mari kita lanjutkan beberapa service kita seperti penetapan, perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini, ya. Pertanyaannya, apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi, ya. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan ya sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kakak ketahui. Ya, untuk nilai orientasi saya bantu koreksi sedikit ya. Kita ada 5 nilai orientasi. Yang pertama, penguasaan materi ya, atau disiplin mastery atau DM ya. Yang kedua, proses pembelajaran, learning process ya. Yang ketiga,
aktualisasi diri atau self-aktualisasi. Yang keempat, integrasi ekologis, ya. Yang kelima, tanggung jawab sosial, ya. Jadi ada 5 nilai sosial yang harus kita ketahui. Jadi selanjutnya, bagaimanakah saya memanfaatkan 5 teori tersebut ya untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Silakan kakak-kakak menulis tahapan babak kedua di Google Slide yang tadi telah saya share ya. Ini coba saya share lagi untuk linknya. Barangkali ada ketinggalan. Oke, silakan kakak. Waktu 20 menit lagi, seperti biasa. Kalau bingung, silakan bertanya kakak. Permisi Pak, boleh diulang kembali Pak penjelasannya tadi Pak, terkait yang nomor 2 tuh Pak. Oh ya, yang pertama, udah ada lihat presentasi Kak IJ? Belum. Ya baik, perasaan, evaluasi, dan analisis ya. Yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir. Share screen saya nampak nggak kakak semua? Nampak. Apakah terbaca Kak Juliandi? Baca Pak. Oke. Jadi yang pertama yaitu bagaimana emosi kakak, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi. Yang kedua terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum, ya. Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah diketahui ya, yang tersematkan di LMS. Ya, kalau sudah membaca otomatis 5 nilai orientasi tersebut sudah ada ya dan sudah paham. Yang keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Itu pertanyaan pemantiknya, Kak Juliandi. Apakah cukup jelas, Kak Juliandi? Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Arif mau tanya sedikit, untuk babak kedua itu kita untuk jawabannya itu kita rangkum dalam satu rangkuman kah dari semuanya itu, dari pertanyaan pemantiknya itu? Oke, terima kasih Kak Ijek. Kak Ijek boleh mengambil dari 1, 2, 3, 4 itu jadikan satu paragraf atau satu kalimat, boleh. Mau Kak Ijek bikin terpisah 1, 2, 3, 4 masing-masing jawaban, boleh juga. Terima kasih Kak Ijek.
Ayo yang belum segera mengisi. Ada beberapa yang belum. Oke, Bang Arif. siap. Kak Henry ya? Henry, ada apa Kak Henry? Bentar ya Kak Tias ya. Ini Punya saya yang supaya lebih memudahkan kami, mungkin di atas itu ada pertanyaannya, Kak Arif. Oh gitu ya. Jadi saya ini aku yang ditanyakan tuh bingung gitu, Pak. Oke. Siap. Bang Arif. Jadi ada Ya Kak Henry. satu babak kan, babak kedua, babak ketiga gitu. Ya siap. Terima kasih Kak Henry. Bang Arif. Ya Kak Titin. Punya saya slide keduanya tuh tak ada hilang. Bentar ya. Kali teklik hilang. Ya bentar ya. Saya cek dulu. Kak Arif, punya saya yang babak keduanya tidak bisa diketik. Kak Wahyu ya? Iya. Bentar Kak ya. Berarti Kak Wahyu, Kak Titin, Kak Henry. Bentar Kak ya. Saya cek dulu. Siap. Kak Barudin, Kak Tias, Kak Wawan, Kak Juliandi, Kak Atika si kosong. Kak Wahyu nggak bisa ya? Bisa Kak Wahyu? Coba Kak Wahyu. Kak Wahyu bisa monitor? Kak Wahyu? Allahu Akbar. Kak Wahyu? Kak Titin tadi berapa? Slide berapa? 11 ya? Oke. Masih enggak ada Bang Arif. Oh, dah. Oke, siap. Kak Wahyu sudah bisa? Halo Kak Wahyu. Kak Henry, soal nomor berapa Kak Henry? Kak Henry, monitor. Kak Wahyu, apa sudah bisa? Kak Henry? Halo Kak Henry. Siap Kak, sudah bisa. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Oke, Kak. Oke. Ini untuk babak kedua Kak Henry. Oke. Kalau sudah selesai ya seperti tadi membaca 2 slide di bawah nama kakak-kakak ya. Contoh kayak tadi Kak Farudin. Kak Farudin membacakan slide punya
Kak Tias sama Kak Wawan. Ya Allah, oh Bang Arif terhapus, Gin. Astagfirullahaladzim. Bang Arif, Ya Kak. terhapus lagi. Kakak. Salah. Udah. Bentar. Nggak mau nggak? Bentar Kak, gini Kak caranya. Izin Kak Henry ya, saya stop presenting dulu bentar ya. Begini Kak Titin. Ya. Kakak, tadi kan yang hapus kakak sendiri kan? Oke. Udah berapa kali ngapus Kak? Ya, caranya gini Kak. Ntar. Kakak klik nih Kak, yang bagian ini. Yang ini Kak, ini. Undo nih Kak. Oh. Coba Kak. Iya. Kembali nggak Kak? Oke. Dah, sip. Siap Kak, oke. Siap Kak Wawan. Kak Henry, apakah ada masalah Kak Henry? Oke. Waktu habis ya.
sudah 19 menit 50 detik ya. Kita masuk ke babak ketiga kakak-kakak semua ya. Babak ketiga ya. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahap kesimpulan ya. Bacaan lanjut dari framework Gibson ya. Hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul ya. Pertanyaan pemantiknya, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK. Ya. Jadi kita berefleksi lagi ya. Silakan kakak-kakak untuk mengisi di babak ketiga ya untuk slide selanjutnya sesuai dengan apa yang tertera di slide ya. Slide 1 itu ke Kak Fahrudin. Ada yang tanyakan untuk tahap 3? Kakak semua? Silakan kakak untuk memulai ya tahap babak ketiganya. Apakah tulisannya terlihat jelas atau kurang besar? Jelas Kak, jelas. Oke, terima kasih.
Kak Arif, saya mau nanya yang soal nomor 3 apa? Coba bisa ulangin kakak. Oke, baik Kak. Tadi enggak kedengaran. Terima kasih Kak Wawan ya. Saya akan coba mengulang kembali. Ya, yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa Kakak simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Ya. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Itu saja Kak Wawan. Oke, siap. Oke. Ada yang kurang jelas Kak Wawan? Sudah jelas. Oke, terima kasih Kak Wawan. Yuk, sama.
Permisi Kak. Siap. Kak Arif. Ya, Kak Rangga ya? Iya, iya. Oke, dapat. Bisa di share ulang nggak linknya, Kak? Bisa Kak, bentar ya. Siap Kak, sudah Kak. Ya, makasih. Sama-sama. Kak Hendri, aman Kak Hendri? Kak Rapid, slide 12 ya Kak Rapid. Siap Kak Rapid. Kak Rapid isi dulu babak ketiga ya. Pertanyaannya ada di di presentasi ya.
Siap, Kak Wahyu. Di copy. Ya, 5 menit lagi kakak-kakak semua. Silakan ya, jangan lupa untuk membaca 2 slide di bawah presentasi kakak-kakak ya. Kak Farudin membaca punya Kak Tia sama Kak Wawan ya. Kak Titin nanti membaca punya Kak Rapid sama dengan Kak Farudin. Untuk Kak Rapid nanti membaca punya Kak Farudin dan Kak Tias.
Oke, Bapak Kakak semua, ya. Waktu sudah lewat ya 20 menit ya. Jadi kakak-kakak semua sudah bisa ya membaca refleksi punya kakak-kakak yang lain ya. Coba saya mohon ya salah satu dari teman kita ya untuk membacakan hasil refleksi punya dua teman di bawahnya. Siapa yang bersedia untuk membacakan? Yang ingin membacakan? Kak Wawan bisa Kak Wawan? Ya, Oh boleh. Kak Ijek boleh? Kak Juliandi? Boleh. Siap, silakan Kak. Untuk atas nama Atika Anggraini, ini semua babak 1, 2 sampai 3 itu dibacakan juga kah? Babak 3 saja Kak. Babak 3. Iya, babak 3 saja Kak. Untuk babak ketiga, untuk poin nomor 1, setelah membaca dari babak 1 dan babak kedua, refleksi yang bermakna yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi materi dan berkolaborasi dengan guru PJOK agar bisa terjadinya peningkatan proses pembelajaran yang akan dicapai. 2. Gambaran saya sebagai guru PJOK yaitu saat melakukan praktik di lapangan siswa akan diberi kesepakatan bersama dengan materi yang akan disampaikan dengan memberikan poin-poin penting dalam materi agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Poin ketiga itu saya sebagai guru PJOK akan mengikuti perkembangan kurikulum serta mengikuti pelatihan-pelatihan agar pembelajaran tercapai dengan maksimal yang berdiferensiasi pada siswa tersebut, menjadikan kelas lebih aktif dan lebih bermakna dalam proses pembelajaran. Itu dari Ibu Atika. Selanjutnya dari Bapak Wahyu Setiadi, babak ketiganya itu poin nomor 1, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan aktif dalam setiap pertemuan. 2. Guru olahraga yang menyenangkan yaitu dapat membaur dengan baik terhadap peserta didik dan ada timbal balik dari guru ke peserta didik dan sebaliknya. Dan terakhir poin ketiga yaitu yang akan saya ubah yaitu konsisten dan rasa kepedulian terhadap siswa. Sudah Pak? Oke, terima kasih Kak Juliandi ya. Kita kasih applause dulu ya untuk Kak Juliandi. Jawaban dari Kak Atika, jawaban dari Kak Wahyu. Baik, dengan membaca refleksi rekan-rekan semua ya. Jadi kakak sekarang bisa ya membuat refleksi ya dengan model Gibbs dan ya. Kakak-kakak bisa membuat refleksi ya model Gibbs ya dengan model apa satunya Kak? Ada yang ingat? Gibbs dan Borton. Oke. Nanti kakak-kakak ya, tugas kakak selanjutnya yaitu ya kakak membuat refleksi ya, yang akan kakak unduh di modul 1.1 ya. Kakak akan membuat refleksi di modul 1.1 yang berada di mana? Kakak? LMS ya. Sekedar mengingatkan, untuk refleksinya itu hasil karya kakak-kakak sendiri ya. Usahakan jangan sampai ada terdeteksi ganda atau double atau plagiat ya. Karena nanti dari pihak penyelenggara juga akan melihat jawaban kakak-kakak semuanya ya. Usahakan jawabannya dengan kenyataan yang ada ya. Jangan berandai-andai ya. Karena dengan kakak mengerjakan sendiri ya, otomatis kakak bisa mengembangkan bakat kakak untuk melakukan refleksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Jangan lupa untuk LMS harus sering diakses kakak-kakak ya. Karena saya lihat ada beberapa yang belum ada mengakses LMS ya, itu terdetek di sistem pusat ya, karena ada laporan ada beberapa dari peserta masih banyak yang belum mengakses LMS ya. Karena apa? Karena dengan kita mengakses LMS setidaknya kita menguasai materi ya. Contoh hal yang mudah tadi untuk 5
5 tadi ya? 5 apa tadi kakak-kakak semua ada ingat? 5 nilai 5 orientasi. nilai orientasi ya, yang saya rasa sebenarnya kakak sudah membaca ya, sudah membaca kelima nilai orientasi, tetapi pada saat pertemuan bisa saja kita lupa ya. Jadi mohon dibaca ulang ya, mohon dibaca ulang LMS ya, supaya kakak-kakak bisa mengingat dan dapat kakak terapkan di model refleksi selanjutnya. Kira-kira ada yang tanyakan lagi kakak semua? Ada yang tanyakan? Sudah paham, Pak? Oke, sudah paham ya. Oke, jadi nanti usahakan kita masuknya seperti biasa, datangnya tepat ya. Untuk gangguan hari ini kemungkinan karena kemarin ada pembaharuan dari sistem pusat ya, ada beberapa modul yang tidak bisa dibaca. Jadi pada hari ini alhamdulillah semua bisa terbaca, tapi mengakibatkan untuk link masuk ke LMS itu susah. Yang saya lihat ya, cuma Kak Tias ya yang bisa masuk menggunakan link di LMS ya. Mudah-mudahan kedepannya itu kita bisa masuk melalui link yang ada di LMS. Oke, ada yang tanyakan lagi kakak semua? Siap, tidak ada, Kak. Oke. Kalau tidak, saya mohon kesediaannya untuk memimpin doa ya. Hari ini saya tadi dibuka oleh Kak Wawan ya. Ketua kelas, bisa memimpin doa ketua kelas? Halo, ketua kelas. Lanjut Pak, lanjut. Oke, siap. Oke, baik. Kak Parudin, mohon kesediaannya untuk menutup dalam doa ya, sesuai agama dan kita masing-masing, Kak Parudin. Baik, terima kasih Kak Arif selaku fasilitator kita. Kita ucap tepuk tangan untuk Kak Arif. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita berguna untuk kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Parudin yang sudah bersedia untuk memimpin doa ya. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kakak-kakak untuk mengupload ya refleksi modul 1.1 di LMS. Kalau nggak salah tuh ada due date-nya, ada deadline-nya ya. Usahakan jangan sampai telat untuk mengumpulkan tugas tersebut ya. Kira-kira untuk akses LMS sampai saat ini ada yang merasa sulit? Aman semua? Kalau ada masalah nanti biar saya laporkan ke admin di penyelenggara. Aman semua? Aman ya? Aman? Aman. Oke, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, kita seperti biasa foto bersama dulu. Ya, mohon untuk menghidupkan kamera. Ya, ada yang bisa untuk screenshot layar? Ada suara fluid tuh. Nggak tahu dia, siapa nih? Kak Husni bisa bantu screenshot Kak Husni? Bisa Pak, Oke, bisa Kak. oke, siap. Mohon bantuannya Kak Husni untuk screenshot. Kak Rapid bisa open kamera? Kak Juliandi? Oke. Lagi Banu. Oke. Kak Siap. Oke. Siap. Kak Wahyu lagi itu Lagi babu gak izin. Kak Wahyu bisa? Aman? Oke, Kak Husni boleh ambil gambar Kak Husni? Siap. Titin deh. Siap. Oke. Smile kakak-kakakku yang cakep-cakep, cantik-cantik. Siap, 1, 2, 3. Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, Yang punya piano itu siswa baru kan. oke. Mohon maaf ya apabila dalam pertemuan hari ini banyak salah kata ya. Saya mohon maaf.
Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Adil kata lino, Bajuramin Kasarika, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Kak Arif. Salam. Atika belum masuk Pak tadi tuh. Belum Mak Cup-Cup. Ulang lagi. Tanya bertiga. Ulang Cup-Cup. Ijek pun cepat. Dia mau bantu.